'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ibu-ibu, mari kita mulai pengajian dengan baca basmalah. Ya, kemarin kita bahas tentang sholat di awal waktu adalah sholat tobat yang paling terbaik ya. Jadi ibu-ibu, amal soleh yang paling terbaik kan rumusnya gini bu ya. Tobat plus amal soleh ya. Tobat plus amal soleh, keburukan Allah ganti menjadi kebaikan. Surat ke-25 ayat 70 ya. Ini sudah kita bahas. Yang tadinya menikmati dosa, kalau tobatnya terus diiringi dengan amal soleh, maka menikmati ibadah nanti. Yang tadinya gemar berbuat maksiat, nanti diganti Allah menjadi gemar beramal taat. Ya, Bu ya. Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yatubu alaihim. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang beriman, bertobat dan beriman serta beramal soleh, maka kata Allah keburukannya Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Dosanya Allah ganti jadi pahala. Sifat buruknya Allah ganti jadi sifat baik. Ibu-ibu ya, amal solehnya, kemarin kita jelaskan. Yang pertama adalah sholat di awal waktu ya. Itu amal soleh yang pertama, terbiasa sholat di awal waktu. Makanya bu, orang yang sholat di awal waktu itu pasti nanti dia maksud surganya hanya dihisab di apa kemarin? Dihisab di ardun ya, dihisab di ardun ya, dihisab di ardun. Nah, itu sudah kita lewat kemarin. Nah, sekarang kita masuk bu, amal soleh yang kedua ya. Amal soleh yang kedua bu, yang akan sangat kuat mengampunkan dosa-dosa kita adalah infak. Infak itu adalah bu, amal soleh yang sangat baik untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran bu, ada orang yang berbuat dosa besar, kemudian dia menebus dosanya dengan infak, maka Allah terima tobatnya. Maka ibu-ibu kalau merasa banyak dosa, banyak-banyak berinfak. Ya. Coba kita lihat ayatnya bu, yang pertama. Ya. Bahwa berinfak itu bu jadi penghapus dosa. Bahkan hebatnya infak bu, bukan hanya saja penghapus dosa kita, tapi berinfak juga bisa menjadi penghapus dosa orang lain. Kalau kita niatkan buat mereka. Contoh misalkan, ibu-ibu berinfak atas sama orang tua yang sudah meninggal, itu pasti jadi penghapus dosa orang tua. Ya. Hebatnya gitu bu, infak itu adalah satu-satunya ibadah. Infak itu satu-satunya ibadah yang dibolehkan dengan sengaja diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ibu-ibu badal haji boleh.
Tapi kan bersyarat. Badal haji itu kata Nabi jika yang sudah meninggal dunia dulu semasa hidupnya sudah berniat mau haji. Kemudian ulama beda pendapat, bagaimana si mayit semasa hidupnya nggak ada niat haji, apakah dia boleh dibadalkan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi kalau infak bu, semua ulama sepakat, bahkan Nabi menganjurkan kita berinfak atas nama orang yang sudah meninggal dunia ya. Atau enak banget yang meninggal dunia kita infakin, terus kita yang berinfaknya gimana? Ya kalau itu dari harta kita kan itu infak kita kan? Itu infak kita. Coba ibu lihat dulu ayatnya yang pertama bu ya, bahwa Allah katakan bahwa infak itu menjadi amal terbaik untuk mengampuni dosa-dosa kita. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 271. Surat kedua ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi, kata Allah. Jika kamu menyembunyikan sedekah-sedekahmu, maka itu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kamu menyembunyikannya, jadi ibu menampakkan sedekah itu baik, boleh. Tapi menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir itu jauh lebih baik. Allah katakan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, Allah hendak mengampunkan, menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan kalian. Di situ ada kata-kata sebagian. Kata-kata sebaikan itu bu linier dengan besar kecilnya infak kita. Makin besar infak kita, maka makin banyak dosa yang diampuni. Makin sedikit infak kita, ya jangan mimpi bu ya, infaknya 2.000, istikharah lagi. Infak 2.000 aja istikharah, pengen dosanya dosa besar yang diampuni. Ya enggak lah ya. Tapi 2.000 juga bisa jadi besar ya. Bagi orang yang miskin 2.000 besar atau sedikit bu? Besar ya. Coba ibu lihat lagi ayatnya bu dalam surat ke-9. Surat At-Taubah. Bagaimana 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk bu, Allah mereka menebus dosa mereka dengan infak mereka, dan Allah katakan terima Muhammad infak mereka. Karena infak mereka menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Ayat berapa ya? Ada yang apa enggak ayatnya bu? Ayatnya dari mulai ayat ke 102 sampai 104. Ayat ini bu sedang menceritakan orang yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian mereka mengakui kesalahannya, lalu mereka menebus dosa mereka dengan berinfak. Apa kata Allah? Ambil infaknya, ambil harta mereka. Saya bacakan bu ya. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan kita banget ini bu ya. Kita banget kan ya. Kita kan suka mencampur adukan bu antara perbuatan baik dan perbuatan buruk ya, betul bu? Kita banget gak bu? Kita. Saya banget lah ya. Saya banget. Ya. Satu sisi mulut berzikir, satu sisi mulut gibah. Satu sisi mulut memuji orang, kebaikan orang, tapi satu sisi ngeledek orang. Ya. Satu sisi mata ini melihat Al-Quran, satu sisi melihat yang diharamkan. Ya. Ini kayaknya gua banget ini bu ya. Lihat ini. Atau ibu juga sama? Kalau ibu solehah semua ya. Nah, sini wanita solehah semula insya Allah ya. Kelihatan kok auranya, ya, terasa auranya dingin di sini. Jadi Allah katakan bu, di antara mereka ada yang mengakui dosanya, tapi mereka masih bimbang bu. Kadang suka masih berbuat dosa, kadang masih suka berbuat kebaikan bu ya. Apa kata Allah? Kemudian semoga Allah menerima tobat mereka. Ayat 103-nya bu, lihat 103-nya.
Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini Bu maksudnya adalah ya, itu sahabat yang mengakui dosanya, kemudian mereka ingin menyerahkan sedekah, menyerahkan harta. Apa kata Allah? Ambil Muhammad, ambil. Mudah-mudahan dengan sedekah yang mereka berikan itu menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Allah kata, ambillah di harta mereka, dari sedekah mereka, zakat mereka, karena itu akan membersihkan mereka dari dosa dan akan membersihkan harta mereka dari haram dan akan membersihkan hati mereka dari perbuatan dosa. Ibu lihat ayat 104-nya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Lihat kalimatnya Bu, Allah gabungkan antara Allah menerima taubat dengan mengeluarkan harta. Jadi Ibu, kalau taubat kita ingin terima, maka biasakanlah kita berinfak. Semakin banyak infak kita, insya Allah semakin jadi penghapus dosa-dosa kita ya. Gitu Bu ya. Infak. Ustadz, bagaimana kalau saya dosanya tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa? Ada yang kayak gitu Bu? Ada? Coba Ibu lihat tuh dalam Al-Quran, dalam surat 17 ayat 25. Ini menarik Bu ya. Ini saya baru baca tadi nih Bu. Ada? Surat berapa tadi Bu? Surat 17 ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kamu orang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Lihat kalimatnya Bu ya. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Ibu garis bawah itu Bu. Ya, jika dia orang baik kata Allah, in kanu sholihina, jika kalian orang baik, maka Allah menerima taubat. Maka Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertobat. Ibu-ibu, yang menarik Bu ayat itu, kata Sa'id bin Musayyib nih, ya. Sa'id bin Musayyib ya. Mengatakan Bu, dalam ayat ini yang dimaksud orang baik adalah, ini menarik Bu. Kata Allah apa tadi Bu? Jika kamu orang baik, terus maka Allah mengampuni orang yang bertobat Bu. Kata Sa'id bin Musayyib ya, mengatakan begini Bu. Warrajulu yudnibu summa yatubu summa yudnibu summa yatubu summa yudnibu summa yatubu. Yang dimaksud orang baik itu adalah Bu, seseorang yang berbuat dosa lalu bertobat, berbuat dosa lagi lalu bertobat lagi, dan seterusnya. Itu apa tadi dalam bahasa tadi Bu? Dalam bahasa 9 tadi Bu? Ayat 102 tadi Allah katakan Bu? Yaitu orang-orang yang mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Itu bukan saya banget. Atau Ibu banget juga enggak? Sama juga Ibu. Ya kita nggak sama aja lah kita ya. Ya. Tapi apakah Bu orang baik tidak pernah berbuat dosa? Tidak Bu. Ibnu Sayyid mengatakan Bu ya. Ibnu Musayyib mengatakan bahwa salah satu ciri orang baik itulah kalau dia berbuat dosa, bertobat. Berbuat dosa, bertobat. Berbuat dosa, bertobat. Jadi mungkinkah orang baik mengulang-ulang dosa? Sangat mungkin. Sangat mungkin Bu. Mengulang-ulang sangat mungkin Bu. Ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Kalau aku berbuat maksiat, gimana hukumnya? Berdosa, kata Nabi. Kalau aku bertobat, diampuni. Aku mengulang lagi, ya berdosa lagi. Aku tobat, diterima lagi tobatnya. Aku mengulang lagi, ya dia dosa lagi. Aku bertobat lagi, ya diampuni lagi. Aku mengulang lagi, dosa lagi. Aku mau bertobat lagi, diampuni lagi. Sampai kapan Allah tidak akan mengampuni dosaku? Dia bilang, kata dia. Sampai kapan Allah tidak mengampuni dosaku? Nabi mengatakan, sampai engkau sendiri yang bosan bertobat pada Allah. Selama kita belum bosan bertobat, selama itu pintu ampunan selalu terbuka. Walaupun kita kembali mengulang-ulang dosa. Nih Bu, coba Ibu lihat dalam Al-Quran dalam surat 49 ayat 11. Ujungnya saja. Surat 49 ayat 11, ujungnya saja. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ada? Barang siapa yang tidak bertobat, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang termasuk orang yang zalim. Siapa orang zalim itu, Bu? Orang yang sebenar-benarnya zalim di mata Allah siapa? Orang yang sebenar-benarnya zalim di mata Allah adalah mereka yang malas bertobat. Lihat Bu, apa kata Imam Mujahid Bu ya? Nih, tadi kan dia Bu ya. Sekarang Imam Mujahid. Mujahid. Ya, tahu Imam Mujahid Bu? Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ya, dari kalangan tabi'in, ahli tafsir. Ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid namanya Imam Mujahid. Ya. Mujahid itu Bu, kalangan tabi'in yang ahli hadis, ya, ahli tafsir. Apa kata Imam Mujahid Bu? Ketika melihat surat berapa tadi? Surat 49 ayat 11 Bu ya. Apa kata Imam Mujahid Bu? Man lam yatub kulla sabahin wa masa'in fahuwa minadz zalimin. Siapa yang tidak bertobat di pagi dan di sore hari, siapa yang tidak bertobat di setiap pagi dan di setiap sore, maka itulah hakikat orang zalim. Sekali lagi Bu, kata Imam Mujahid, siapa yang tidak bertobat di setiap pagi dan sore, maka itulah inti orang zalim. Jadi orang zalim menurut Imam Mujahid adalah yang mereka tidak mau bertobat di setiap pagi dan sorenya. Gampang atau mudah Bu? Gampang atau mudah? Bertobat pagi dan sore gampang atau mudah? Ya udah Ibu bilang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Gampang atau mudah? Gampang-gampang? Mudah. Gampang, mudah. Ya Bu ya, makanya bentuk tobatnya diiring di amal soleh itu infak Bu ya. Ini infak. Ya. Maka ibu-ibu, orang kalau mau meninggal dunia, dia minta ditunda kematiannya mau apa? Mau tobat? Bukan. Mau sholat? Bukan. Tapi mau infak. Ya, surat berapa Bu? Surat 63 ayat 10 dan 11 ya. Dalam surat 63 ayat 10 11 Bu, ketika orang mau mati, dia minta ditunda kematian karena mau infak.
Aduh, ayat berapa itu Bu ya, Bu? Bahwa orang kafir itu nanti mau berinfak juga, Bu. Tapi nanti di hari kiamat. Ada yang hafal ayatnya, Bu? Orang-orang kafir juga mereka berinfak, Bu, tapi nanti di hari kiamat. Innal ladzina kafaru. Ini belum ngopin dari pagi nih, Bu. Jadi lupa ya, ayat berapa ya? Kok jadi lupa ya? Ibu ada yang hafal nggak, Bu? Tolong dong, Bu. Para ustazah, ada yang hafal? Astagfirullah, lupa ya. Surat kelima ayat 36. Coba ibu lihat surat kelima ayat 36, Bu. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Surat kelima ayat 36. Surat kelima ayat 36. Kata Allah, Bu, waktu mau mati minta ditunda kematiannya karena mau infak. Begitu mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun ingin menebus siksa neraka dengan harta mereka. Apa kata Allah? Jangankan kamu punya emas sekilo. Ibu di rumah punya emas berapa kilo? 60? 70? Masa sih? Jadi beratan ibu itu beratan emas di rumah. Ibu-ibu punya emas 100 kilo, 1 ton. Kata Allah, jangankan kau menebus siksa neraka dengan emas 1 kilo, dengan 2 kilo, Bu. Kata apa, Bu? Andai saja engkau menebus siksa neraka dengan seluruh harta yang ada di bumi ini, ditambah jadi 2 kali lipat, Bu, nggak akan tertebus. Maka ibu-ibu berinfaklah saat kita masih berinfak saat kita masih berinfaklah ibu saat ibu masih butuh harta. Ya. Saya tanya, Bu, orang mau mati nih, orang mati masih butuh harta enggak? Orang mau mati. Orang mau mati itu udah gak butuh harta, Bu. Ya, maka yang infakkan kata enggak. Aku gak butuh lagi. Gak butuh lagi, kata Allah. Yang ku minta, enggak semua dulu, aku cuma minta 2,5%. Aku minta sedikit aja dari harta kalian, ya, untuk diinfak. Itu jadi penghapus dosa kalian. Surat berapa tadi, Bu? Surat 9 ayat 103 tadi, Bu, ya. Kata Allah, aku minta cuma zakat itu berapa sih zakat itu, Bu? 2,5% kan? Kata Allah, aku minta cuma 2,5%. Kalau hartamu 1 miliar, yang ku minta cuma 2,5 juta ya? 1 miliar itu berapa 2,5% ya? 25 juta? Ya. Kata Allah, kau punya harta 1 miliar, aku minta cuma 25 juta. 25 juta itu kan dari 1 miliar cuma, ya, 7 kuku kan, Bu, ya? 7 kuku, Bu. Kalau 1 miliar ya. Kata Allah, aku minta cuma 2,5% aja. Jadi terhapus semua dosa-dosamu itu. Asal kamu ngasihnya saat masih butuh. Ya, masih butuh. Engkau masih butuh, kata Allah, kau sedekahkan 2,5%. Itu jadi penghapus dosa-dosamu. Nah sekarang kau infakkan seluruh hartamu saat kau udah mau mati. Gak ada nilainya. Gak ada nilainya, Bu. Makanya, Bu, cucilah dosa kita dengan memperbanyak infak. Ya, perbanyak infak. Ya, cuci dosa kita dengan memperbanyak infak, Bu. Ya. Karena dengan memperbanyak infak, Bu, insya Allah dosa-dosa kita bersih, insya Allah di hari kiamat. Insya Allah. Itu janji Allah kan?
Janji Allah kan Bu ya, janji Allah Bu. Maka Ibu orang Kristen aja Bu ada penebusan dosa dengan berapa Bu? Orang Kristen kalau nebus dosa berapa ke pendetanya itu Bu? Ada yang 20%, ada 30%. Pak Pendeta, saya punya dosa merampok Pak Pendeta. Berapa yang kamu rampok? 5 miliar. Dah, berikan sini 1 miliar buat saya. Tebus dosamu. Enak gak Bu gitu Bu? Enak. Ya memang begitu Bu, begitu. Pendetanya memang begitu Bu. Ya. Makanya para pendeta itu, ini muslim semua kan? Ya. Oke, mereka bertahan Bu, senang jadi pendeta. Karena Bu, ini bayangkan coba Ustaz Rofi Bu. Ya, kalau dalam konsep Islam juga begitu Bu ya. Ya, Bu Rita datang Ustaz Rofi, saya kemarin bohong sama suami. Dah gampang Bu. 10 juta sini ya. Nah, 10 juta ya. Ya. Apa? Besok lagi Ustadz, saya kemarin apa misalkan dosanya? Ngomongin orang Ustadz. Gampang. Gimana Ustadz? 2 juta sini kan ya. Oh, tiap hari Bu. Oh, udah Bu. Ustadz Rofi nanti kesini nggak pakai lagi motor. Pakai gini nanti kesini Bu ya. Pakai apa tuh Ibu? Pakai Mercy lah kesini ya, pakai Mercy. Ibu-ibunya jalan kaki, Ustaznya pakai Mercy kan ya. Ah, gitu. Apa? Iya. Apa? Iya. Kan penebusan dosanya ke pendeta, uangnya buat pendeta. Enggak. Iya. Coba Ibu lihat ayatnya Bu, surat 9 ayat 34. Surat 9 ayat 34. Allah sudah sebutkan Bu, para pendeta itu mengumpulin harta untuk dirinya sendiri. Surat 9 34. Saya bilang andai saja Bu konsep ini ada dalam Islam, udah kaya saya Bu. Udah kaya saya ya. Gak usah lagi utang-utang lah ya. Ya. Surat 9 ayat 34. Benar kan? Ya. Jadi para pendeta itu ngumpulin harta dengan cara yang batil. Itu tadi caranya Bu, ngelabuin jamaahnya. Ya, ngelabuin jamaah biar dia kaya. Makanya mereka nanti diazab oleh Allah tuh ayat 35-nya tuh Bu. Ayat 35-nya. Jadi gini Bu, harta yang Ibu infakkan jadi penghapus dosa, harta yang tidak dikeluarkan infaknya nambah dosa. Ya. Jadi harta yang Ibu infakkan sebagai harta Bu, itu menjadi penghapus dosa. Sementara harta yang tidak Ibu infakkan menjadi nambah dosa. Baik Bu, lihat sini Bu kalimatnya Bu. Saya kaitkan antar ayat Bu ya. Saya kaitkan antara infak dengan taubat orang bertakwa. Ibu lihat di dalam Al-Quran ya, bahwa Bu orang bertakwa, orang takwa sangat ambisi mendapat ampunan dari Allah. Maka Ibu suksesnya Ramadan ini Bu, kalau Ibu ambisi mengejar ampunan Allah. Ambisius, antusias. Orang bertakwa itu Bu mengejar ampunan Allah. Ibu garis bawah Bu ya nih, kata orang takwa nih. Sementara kita puasa jadi orang, sementara puasa tujuannya adalah jadi orang bertakwa Bu. Orang bertakwa sangat ambisi mengejar mendapatkan ampunan Allah. Ya. Ibu lihat ayatnya surat 3 surat 3 15 sampai 17. Ayat 14-nya Bu tentang orang biasa. Ini orang biasa. Orang biasa mengejar dunia ya. Orientasi dunia, orientasi dunia. Ayat 14 itu Bu. Jadi ayat 14 itu menceritakan bahwa orang-orang biasa itu mengejar dunia. Dijadikan indah perempuan. Lihat kalimat Bu, dijadikan indah bagi laki-laki bagimu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah bagimu ingin mendapatkan perempuan-perempuan. Terus kalau perempuan ingin dapat harta, emas, permata, berlian, perunggu, rumah, mobil, kendaraan. Kan zaman sekarang Bu ya. Katanya Bu, istri-istri zaman sekarang kan yang dibutuhkan dari suaminya kan cuma 2. Betul nggak Bu? Apa tuh Bu? Yang paling Ibu butuhkan dari suami Ibu kan cuma 2. 1, suami berakhlak mulia. Yang kedua, sering ngasih logam mulia.
Nah, benar apa benar, Bu? Ya, itu perempuan. Kalau perempuan lebih cenderung kepada harta, kalau laki-laki lebih cenderung kepada wanita. Ya, lebih cenderung kepada wanita. Makanya Allah tahu, Bu, laki-laki dikasih jatah 4. Makanya suami ibu masih punya jatah. Berapa suami ibu jatahnya lagi? 3 lagi. Ya. Ibu-ibu, Allah ceritakan orang biasa itu, Bu, ngejar dunia. Tapi ibu lihat ayat 15-nya. Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Maksudnya lebih baik dari apa, Bu? Lebih baik daripada urusan dunia. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada yang lebih baik daripada itu, urusan dunia? Bagi orang-orang yang bertakwa, gitu ya kalimatnya ya? Bagi orang-orang bertakwa, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya, mendapatkan pasangan-pasangan suci dan karena Allah. Ibu lihat ayat 15-nya, ayat 16-nya. Karena orang bertakwa itu, Bu, ngejar surga, ya. Maka ibu, berarti orang bertakwa itu ambisi ampunan Allah, Bu. Apa mereka lakukan, Bu? Mereka senantiasa mohon ampun dari dosa. Rabbana ighfir lana Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ibu-ibu, doa yang paling banyak dipanjatkan orang bertakwa adalah minta diampuni dosa. Itu doa yang paling banyak. Jadi, Bu, sifat orang bertakwa itu dari setiap doanya paling banyak minta diampuni dosanya dibanding minta dunia. Ibu lihat lagi ayat 17-nya, Bu, ujungnya. Dan di penghujung malam mereka, dan di akhir malam mereka memperbanyak mohon ampun kepada Allah. 30 menit sebelum subuh, Bu, dia nangis. Astagfirullah. Maknya mohon ampun sama Allah. Banyak mohon ampun sama Allah. Itu yang pertama, Bu, ya. Jadi orang bertakwa apa, Bu? Sangat ambisi mendapat ampunan Allah, Bu. Karena mereka sangat ambisi memohon ampunan Allah, mendapat ampunan Allah, Bu, nih, maka mereka tidak pernah berhenti bertobat. Tidak pernah berhenti bertobat. Ayat ini Allah jelaskan mereka mengejar ampunan Allah. Di bawahnya, Bu, karena mereka mengejar ampunan Allah, Bu, maka orang bertakwa Allah kaitkan dengan mereka nggak pernah berhenti bertobat. Surat 50 ayat 31 sampai 35. Mereka nggak pernah berhenti bertobat. Surga didekatkan kepada orang bertakwa tanpa jauh. Inilah surga yang Allah janjikan kepada mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah dan mereka takut kepada Allah walaupun gak melihat Allah dan hati mereka senantiasa bertobat. Mau saya runutkan, Bu, ya? Mau saya runutkan nih, Bu. Yang pertama 3, ya. Kalau kata Ustaz Adi Hayat, Bu, turunannya, ya. Surat 3, 15, 17 turunannya 50, 31, 35 itu kata bahasa Ustaz Hidayat. Istilah turunannya. Ya. Oke, Bu, udah. Jadi di sini jelaskan, Bu, bahwa Allah janjikan surga kepada orang bertakwa. Kenapa? Kenapa, Bu, ayat ini, Bu? Allah janjikan surga kepada orang bertakwa karena mereka nggak pernah berhenti bertobat. Mereka pernah bertobat, Bu. Apakah orang bertakwa tidak berbuat maksiat? Kan tadi sudah katakan, Ibnu Musayyib mengatakan, Bu, orang baik itu adalah orang yang berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Jadi orang baik itu yang artinya nggak pernah berbuat dosa. Enggak, Bu. Apa kata Rasulullah, Bu, ya? Nih, saya baca hadisnya, Bu. Ya, apa kata Rasulullah, Bu? Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Ini maksud saya gini, Bu, ya. Ini sudah memotivasi kita yang banyak dosa, Bu. Jangan berkecil hati itu, ya. Ya. Kan kita banyak dosa. Kok kita? Saya kan banyak dosa. Ibu-ibu, Ustadz,
Ada yang bilang tadi malam Bu, sama saya, ibu-ibu, "Ustaz, saya mah tiap hari berbuat dosa." Saya bilang, "Ibu mah tiap hari berbuat dosa, saya mah tiap menit berbuat dosa." Saya bilang, "Ibu tiap hari, saya mah tiap menit." Kalau tiap hari kan bisa jadi sekali kan berbuat dosanya kan? Hari ini sekali, besok sekali kan? Ya. Kalau tiap menit, bisa jadi terus-terusan berbuat dosa Bu ya. Ya. Ibu mah tiap hari berbuat dosa, saya mah mungkin tiap menit berbuat dosa. Saya bilang, ya, teman-teman ibu, ibu, tapi lihat Bu ayat ini ibu nih. Ini Allah sedang memotivasi kepada mereka yang banyak dosa. Apa kata Nabi Bu? Laulam tuznibu la zahaballahu ankum. Kata Nabi, andai saja ada satu kaum yang tidak pernah berbuat dosa. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi jiwaku yang dalam genggamanku, kata Allah. Demi jiwaku yang dalam genggaman Allah. Laulam tuznibu la zahaballahu bikum. Andai saja kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan segera musnahkan kalian. Jadi Bu, orang yang nggak pernah berbuat dosa mah cepat. Makanya kan apa istilahnya Bu? Jadi orang mah jangan terlalu baik ting, soleh ting, cepat. Emang iya? Iya Bu, kalau lihat di sini, iya Bu. Kata Allah, kata Nabi, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, maka kalian akan segera dilewatkan sama Allah Bu, dibinasakan, dimatikan oleh Allah Bu. Kenapa Bu? Kemudian kata Allah, wala jabi qaum yuznibuna. Kemudian Allah ganti kalian yang nggak pernah berbuat dosa yang sudah dimatikan, Allah ganti dengan kaum yang suka berbuat dosa. Fayastaghfirullaha fayaghfir lahum. Lalu kemudian mereka banyak memohon ampun, lalu Allah ampunkan mereka. Jadi artinya Bu, Allah itu Bu lebih cinta kepada orang yang berbuat dosa lalu memperbanyak istighfar dan tobat daripada kepada yang mereka rajin ibadah nggak pernah bertobat. Ya, aku mau ahli ibadah nggak pernah berbuat dosa, ya. Jadi ngapain lagi bertobat? Makanya Bu, Nabi Muhammad diampunkan dosanya? Nabi Muhammad pasti nggak diampunkan dosanya. Nabi Muhammad pasti nggak masuk surganya. Bahkan Bu, Nabi Muhammad orang yang pertama masuk surga. Pintu surga terkunci semuanya Bu. Dibukanya sama siapa? Nabi Muhammad Bu. Jadi malaikat penjaga surga Bu tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali oleh Nabi Muhammad Bu. Udah pasti Nabi Muhammad yang pertama masuk surga Bu. Saya tanya, ketika Nabi Muhammad dijamin surga, apakah Nabi Muhammad berhenti bertobat? Justru Bu, kata Nabi, aku dalam sehari bertobat sebanyak 70 kali. Istighfar sebanyak 100 kali Bu. Itulah karakter calon penghuni surga Bu. Jadi calon penghuni surga itulah mereka yang tidak pernah berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat Bu, apa hubungannya dengan infak. Tidak pernah berhenti bertobat pada Allah Bu. Oke, saya hapus ini. Dua alasannya. Dua alasan kenapa orang bertakwa nggak pernah berhenti bertobat. Ibu pengen jadi orang bertakwa? Apa yang harus ibu lakukan supaya jadi orang bertakwa? Apa yang harus lakukan supaya jadi orang bertakwa? Jangan pernah berhenti bertobat. Jadi jangan malu, Ustaz saya malu. Tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi. Kan udah jelaskan tadi Allah katakan Bu ya. Orang baik itu adalah orang yang berbuat dosa, bertobat. Berbuat dosa, bertobat Bu. Adakah orang yang 10 tahun hidupnya Bu nggak pernah berbuat dosa? Ada nggak? Ada? Mustahil ya kayaknya. Mustahil Bu. Mungkin Bu jangankan 10 tahun Bu. Mungkin dalam satu hari aja kita kembali berbuat dosa. Betul apa benar Bu? Bukan kita, saya maksudnya ya. Saya maksudnya. Ya. Kalau kita makan ibu bisa kesinggung. Enak aja Ustadz kali gue mah kagak itu ya. Gitu. Apa? Ibu mah enggak lah ya. Enggak, ibu mah enggak jauh beda. Enggak jauh beda. Bu, ada dua alasan kenapa orang tak pernah berhenti bertobat Bu. Dan inilah Bu yang menjadikan tobat diterima. Ya, yang saya jelaskan kemarin Bu tentang tobatnya Nabi Adam. Lihat Bu yang pertama. Alasan pertama kenapa orang bertakwa enggak pernah berhenti bertobat Bu. Yang pertama takut tidak diampuni dosanya. Takut Bu. Takut tidak diampuni dosanya. Ibu takut ya? Apa bukti ibu takut? Apa buktinya ibu takut tidak diampuni dosa Bu? Apa buktinya? Buktikan jangan pernah berhenti bertobat. Jangan pernah berhenti bertobat Bu. Selama pernah ibu berbuat salah sama suami, selama suami belum memaafkan dan ibu pengen dimaafkan, apa ibu lakukan?
Terus minta maaf, beb, maafin ya. Dia, beb, maafin ya. Dia. Besok lagi, ayah, maafin aku ayah. Ayah maafin aku enggak? Ya. Gimana Bu? Sampai ada kata, iya bunda, iya bebek, sudah ayah maafin. Baru tenang? Selama belum dapat kalimat itu gimana Bu? Kalau ibu orang hebat Bu, ibu takut, ya Allah aku takut gak dapat ridho Allah. Ridho Allah sangat tergantung dari ridho suami. Ya Allah pokoknya jangan marah ya, maafin ya gitu. Ibu suka gak tiap malam minta maaf sama suami? Hah? Mau tidur ya? Ya. Bu, kalau bisa gini Bu, bilang sama suami, suamiku tercinta, di mulut doang, di hati mah bodo amat. Ya, suamiku, ya, aku tidak akan pernah bisa tidur malam selama engkau belum ridho kepadaku. Kenapa Bu? Karena Nabi mengatakan Bu, ada dua kelompok manusia yang tidak akan diterima sholatnya. Ya, tiga kelompok. Salah satu la turfa'u sholatum fawqa ru'usihim shibron. Tiga kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya karena jahat. Ya, kalau suami tukang marah-marah dulu Bu, jadi istrinya kesel, itu bisa nggak diterima soal suami itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit bikin kesel istrinya, dikit-dikit menzalimi istrinya Bu. Itu suami kayak gitu nggak akan terima sholatnya. Yang kedua kata Nabi, wa mur'atun batat wa kana zawjuha laha sakhitun. Orang yang tidak diterima sholatnya adalah seorang istri yang melewati malam dalam keadaan tidak diridhai suaminya. Maka ibu-ibu, jangan pernah tidur sebelum dapat ridho suami. Ayah ridho nggak beristrikan aku ayah? Iya bun, dakum hari dah teboga dekur ibu doang istri saya ya. Udah. Ya. Apa? Enggak usah minta mau bu. Mas ridho nggak sama aku? Udah gitu aja. Mas, kau ridho gak aku sebagai istrimu? Aku gak akan tidur mas. Aku bagus berdiri sepanjang malam. Kalau engkau tidak ridho sama aku ya. Sokwe bukan berdiri sepanjang malam. Sokwe lah gitu. Bu, kalau saya bilang gini Bu. Jangan sampai murka suami ibu kepada ibu Bu melewati waktu sholat. Saja Bu ya. Karena Nabi mengatakan Bu, ada tiga kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima Allah. Salah satunya ada istri yang tidak diridhoi suaminya. Kalau ibu jam 8 pagi dimurkai suami, karena entah ibu yang salah. Bahkan gini loh Bu, bahkan Bu, para ulama mengatakan Bu, jika ada perselisihan antara suami istri Bu, maka istri yang wajib minta maaf duluan. Walaupun yang salah suami. Iya, nggak percaya Bu, suami salah, kemudian ibu jadi berantem, berarti kan ibu caranya salah menasihatin suami kan? Betul nggak Bu? Gini, sedih Bu. Kok enggak? Bu, ini saya bilang Bu, suami salah nih. Kemudian kena dengan suami salah, ibu ngingetin suami sebagai istri Bu, jadi berantem. Berarti ada yang salah dalam cara ibu mengingatkan suaminya. Kalau ibu baik-baik, insya Allah nggak akan marah kok suami kalau salah Bu. Maka begitu terjadi perselisihan suami istri Bu, sampai suami marah Bu, maka istri yang wajib minta maaf duluan. Bayangkan kalau suami, betul suami saya, tapi begitu suami saya murka sama saya, gara-gara mungkin saya menasehatinya, ya Allah Bu, cuma gara-gara naruh handuk di tempat tidur setengah jam ibu ngomong sama suami, betul suami saya Bu, sampai suami marah Bu, berarti ibu ada yang salah. Itu berarti suami sudah murka. Apa kata Nabi tadi Bu? Istri tidak akan pernah diterima sholatnya selama murkai suaminya. Maka Bu, jangan sampai kemurkaan, kebencian, kemarahan suami ibu kepada ibu jangan sampai melewati waktu sholat. Jam 8.00 suami marah sama ibu, harus ibu pastikan suami sudah ridho sama ibu jam berapa? Hah? Jam 8 lewat 3 menit. Ngapain jam 11 lama amat tuh ya? Oke lama tuh ya. Udah 3 menit aja, udah 3 menit aja kira gitu Bu ya. Iya kan ibu mau sholat tuh, ibu kan mau sholat duha kan? Iya Bu ya.
Jangan kan sholat sunnah, bu, sholat wajib aja nggak diterima, apalagi sholat sunnah kan ya. Aduh, mana saya jam 8:04 mau sholat duha lagi kan ya. Udah. Gitu. Sama kayak laki-laki, perempuan tuh kadang-kadang gak mau bikin salah. Iya. Sudahlah bu, Asiyah itu bu punya suami jahat, tetap diridhoi kok sama Firaun, itu bu ya. Suami ibu kan bukan Firaun. Ya. Betul apa benar? Ya, udah suami ibu kan siapa namanya? Suami nggak mau iya, ibu nyalahinnya nggak bener, coba baik-baik ya, sampai ibu ayah, sampai pijitin bu ya, aduh ya Allah, ya ayah baik deh, tapi kan ya, gitu ya, gitu ya. Janganlah bu ya, jangan suka bikin gampang murka suami ya. Tapi bilang sama saya, ayah, kalau ayah cinta sama istri, jangan gampang marah sama istri gitu loh. Ya, nanti sholat aku nggak diterima, kan ayah juga nanti yang rugi. Kalau sholat aku nggak diterima oleh Allah di hari kiamat, yang pertama kutuntut siapa? Ayah kan, ayo. Dibalik dekok nanti kan gitu bu. Oke, baik lagi bu. Jadi takut tidak diampuni dosa. Karena dia takut tidak diampuni dosa bu, maka nggak akan pernah berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bu, apa yang takutnya bu? Takut terjebak kembali dalam dosa. Takut terjebak kembali dalam dosa. Bu, saya baru baca tadi malam atau kemarin ya. Bagus juga di kalimatnya bu. Nih, kalimatnya bu ya. Ka'ab bin Malik. Ada yang tahu siapa ini bu? Ada yang tahu siapa Ka'ab bin Malik? Istrinya Anang Hermansyah teh siapa? Bu Lita? Yang sebelum Mas Santi. Dari anak Krisdayanti yang sudah nikah, anaknya siapa? Anaknya Krisdayanti yang sudah nikah yang perempuan siapa namanya? Suaminya siapa? Ka'ab bin Malik siapa? Ya Allah. Anang Herman saja tahu, belum tentu Anang Herman peduli sama kita di hari kiamat kan ya? Nah, ini hafal ya. Bu, Ka'ab bin Malik sahabat Nabi nih bu. Ini sahabat mulia Nabi bu ya. Ka'ab bin Malik sahabat mulia Nabi bu. Apa dia mengatakan bu? Ini menarik bu. Jika seseorang berniat tidak akan berbuat dosa kembali setelah Ramadan, maka itu tanda diterima puasanya oleh Allah. Aduh bu, saya baca ini merinding bu. Jika seseorang berniat tidak akan berbuat dosa kembali setelah Ramadan, maka itu tanda diterima puasanya oleh Allah. Kenapa dia diterima bu oleh Allah? Kenapa bu? Berarti kebalikannya. Jika seseorang, ibu nggak usah tulis kebalikannya. Jika seseorang berniat akan berbuat dosa setelah Ramadan, itu tanda gak diterima puasanya. Contoh gini bu, tunggu ya pembalasan itu habis Lebaran. Ada kan gitu kan? Raja ya. Sekarang kau sebelum ini puasa, nahan-nahan nih. Nanti habis Lebaran lihat aja. Nah, gitu. Ya. Hati-hati tuh bu. Ya. Itu jangan-jangan nggak diterima puasanya. Ibu-ibu, kenapa dia berniat tidak ingin berbuat kebaikan? Berarti bu, kalau puasanya diterima, berarti nyampe tak nggak kepada takwa? Sampai takwa kan? Kan bu, yang diterima Allah kan hanya ibadahnya orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang bertakwa. Jadi puasa yang diterima Allah tandanya dia berjanji tidak akan berbuat dosa setelah Ramadan. Artinya takut terjebak kembali ke dalam
dosa. Maka ya Allah, sekarang aku membersihkan diri. Kan target Ramadan kan diampunkan semua dosa. Ya Allah, sekarang aku berusaha untuk menjaga diri, membersihkan diriku dengan dosa. Dan aku supaya ke depan tidak lagi terjebak dalam dosa. Ya aku berusaha tidak lagi terjebak dalam dosa. Maka aku berjanji ke depan gak akan lagi berbuat dosa. Udah, dosa orang lain kepadaku maafkan. Dendamku sudah kuhilangkan. Ya, dendam sudah kan. Ya, gitu kan. Mantan pacar yang masih kebayang-bayang, udah kulupakan. Ya, gitu kira-kira. Terus apa lagi? Yang niat mau balas dendam, sudah kelupakan ya Allah. Aku ingin berhenti dari berbuat dosa. Lihat sini Bu. Lihat sini Bu. Karena mereka berniat tidak berhenti berbuat dosa, karena takut terjebak dalam dosa, berpikir dosa yang kemarin aja belum tentu diampuni. Dosa yang kemarin aja belum tentu diampuni. Ini Bu kata Imam Hasan Al-Basri Bu, kenapa dia takut terjebak dalam dosa? Nih Bu, nih. Takut terjebak kembali dalam dosa, dua alasannya. Satu, dosa yang dulu saja belum tentu diampuni. Maka ibu takut terjebak lagi dalam dosa karena dosa yang dulu aja belum tentu diampuni. Yang kedua Bu, takut mati saat berbuat dosa. Takut mati saat berbuat dosa. Kalau ibu mikir begini, ibu pasti akan takut, akan berjanji gak akan berbuat dosa lagi. Yang penting janji, komitmen Bu. Masalah ke depan Bu itu urusan Allah. Kayaknya Allah melihatnya komitmen kita kan. Ibu ngucapin doa syahadat komitmen bukan? Komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, komitmen bukan Bu? Komitmen. Ya Ustadz, insya Allah saya jam 1 akan hadir ke pengajian. Komitmen kan? Ternyata qadarullah ketiduran. Dimaafkan gak sama Allah? Berpahala gak ibu? Berpahala. Bu, ngaji nanti satu, kayaknya enggak deh, ngantuk saya. Berpahala enggak? Enggak ada pahala. Kayaknya Allah lihat komitmen. Komitmen, Allah itu lihat komitmen Bu. Walaupun kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Siapa yang sudah komitmen ingin beramal soleh, kemudian dia tidak bisa melakukannya karena alasan Bu, kata Allah, dapat pahala sempurna. Kata Nabi Bu. Dapat pahala sempurna Bu. Ibu-ibu ya. Jadi Bu takut. Makanya ibu nanti kita lihat Bu, inilah Bu orang yang akan menghantarkan husnul khotimah. Ini dua nih Bu. Ini akan menghantarkan husnul khotimah. Ibu pengen husnul khotimah? Pengen? Apa yang harus ibu lakukan? Apa yang harus ibu lakukan? Banyak bertobat. Kenapa banyak bertobat? Karena takut dosa yang lalu belum diampuni. Yang kedua takut terjebak lagi ke dalam. Bu, karena dia takut dosanya tidak diampuni, maka dia akan selalu melakukan amalan-amalan yang menjadi penghapus dosa. Karena takut dosanya tidak diampuni, Bu, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang penghapus dosa. Apa di antara amalannya, Bu? Ibu lihat, Bu, bagaimana Allah gabungkan antara infak dengan taubat bagi orang bertakwa. Surat 3, 133, 134. Allah gabungkan, Bu. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Bu, orang bertakwa adalah orang-orang yang sangat ambisi mengejar ampunan Allah. Karena mereka sangat berambisi mengejar ampunan Allah, apa yang mereka lakukan, Bu, selain bertakwa, selain bertobat? Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, Bu. Karena dia sangat takut dosa yang gak diampunkan, Bu. Semiskin apapun dia, Bu, dia pasti akan berinfak. Makanya kata Allah, berinfak di waktu lapang dan sempit. Oke, Bu. Jadi infak adalah prioritas utama dari rezeki yang didapatkan. Orang biasa, Bu, infaknya nunggu diminta. Orang biasa, Bu, infaknya sisa dari kebutuhan. Orang bertakwa infaknya dapat rezeki, Bu, yang pertama dipikirin ke kepala adalah infak.
Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang bertakwa itu yang mendirikan salat dan menginfakkan dari setiap rezeki yang didapatkan. Jadi infak itu adalah prioritas utama dari setiap rezeki yang didapatkan. Nggak tahu ibu sekarang sudah jadi prioritas belum? Atau begitu dapat gajian dari suami, yang pertama infak dulu atau ya infak ke PLN? Infak bukan itu? Infak. Ya, infak ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Ke PLN, ke PAM, terus apa lagi bu? Ke My Republik ya. Di sini My Republik atau apa? Bukan promosi lah ya, bukan promosi ya. Tolong itu di-delete nanti tuh ya, di-delete itu ya. Nanti tolong di-delete. Hah? Iya, tolong di-delete itu ya. Itu gak ada pesan sponsor itu. Ya, gitu kira-kira bu, ibu. Lihat bu. Orang bertakwa karena sangat ambisi mengajar ampun Allah, maka mereka akan melakukan apapun yang menjadi penghapus dosa. Allah katakan adalah infak kan? Infak. Nah, infak itu kata Allah, orang bertakwa saking rindunya dengan ampunan dosa, saking takutnya nggak diampunkan dosa, maka sekecil apapun rezeki yang mereka dapatkan, dia selalu mendahulukan infak. Kebutuhan ibu per bulan 5 juta, gaji suami ibu 5 juta, pas gak nih ibu? Mas, gimana cara bisa berinfak? Apa? Iya, suami ibu gajinya jangan 50 juta ya. Suami ibu gaji 50 juta. Pengeluaran per bulan 50 juta juga, Bu. Gimana caranya ibu bisa tetap infak? Karena kebutuhannya 50 juta kok per bulan. Nah, Bu, orang bertakwa Bu bukan infak yang dikurangi, kebutuhan dikurangi. Maaf ya Bu, bulan ini saya gak infak dulu, lagi banyak pengeluaran. Itu bukan orang bertakwa. Bukan orang bertakwa gitu, bukan. Orang bertakwa, apapun ceritanya infak dulu. Orang gak perlu tahu pengeluaran kita, orang gak perlu tahu kebutuhan kita. Yang penting, siapa di sini penghimpun infak di sini? Bu Tita, Bu Tita penghimpun. Pokoknya Bu Tita, insya Allah saya komitmen tiap bulan 5 juta. Tiap bulan 5 juta. Mau keperluan banyak, keperluan sedikit, dia tetap. Bu, lihat Bu, kalau ibu infak menjadi prioritas dalam setiap rezeki ibu dapatkan, inilah infak yang dijamin surga. Saya tanya, kita masuk surga karena apa? Kita masuk surga karena apa, Bu? Karena rahmat Allah. Kapan kita dapat rahmat Allah? Kalau semua dosa diampuni kan Bu ya? Kita nggak bisa masuk surga Bu, sebanyak apapun amal yang kita punya, nggak bisa membuat kita masuk surga kalau di akhirat ada dosa yang belum diampunkan. Nggak bisa. Jadi Bu, kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada semua orang yang sudah diampuni dosanya. Masih ingat kemarin Bu tentang orang yang dihisab di Aron? Begitu sholat 5 waktu dan imannya lulus, apa kata Nabi Bu? Dinampakkan semua dosa-dosanya. Apa kata Allah? Hari ini sudah kuampunkan semua dosamu, silakan masuk surga. Kalimatnya, semua dosa diampunkan, baru suruh masuk surga kan? Jadi berarti kesimpulannya, kalau ada dosa yang belum diampunkan Allah, nggak bisa masuk surga kita. Sebanyak apapun amal kita. Sahabat Nabi namanya Kirkiro, nggak bisa masuk surga Bu. Dia orang yang sangat mencintai Nabi. Ibu dengan Kirkiro Bu pasti lebih cinta Kirkiro kepada Nabi daripada kita. Kirkiro Bu orang yang luar biasa berkhidmat kepada Nabi Bu. Cintanya kepada Nabi begitu luar biasa. Ibadahnya banyak. Hari-harinya hampir dihabiskan bersama Rasulullah Bu. Tapi matinya masuk neraka. Gara-gara ada dosa yang tidak Allah ampun dari kiamat. Itu sahabat Nabi. Kita sahabat bukan? Sahabat bukan? Kita sahabat peduli bangsa. Bu, makanya Bu, infak yang seperti apa yang menjadi jaminan surga? Seperti apa Bu? Nih, lihat surat 51 ayat 15 sampai 19 Bu. Nih. Kata Allah bukan infak yang diminta, tapi infak yang sudah dia sediakan dari setiap rezeki yang dia dapatkan.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Lihat kalimatnya orang bertakwa lagi, Bu. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati semua kenikmatan surga yang Allah berikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu mereka orang bertakwa itu di dunia selalu melakukan amal terbaik, muhsin, terbaik. Apa amal terbaiknya, Bu? 3 disebutkan, Bu. Amal terbaik orang bertakwa yang menjadikan masuk surga itu ada 3. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali tidur di waktu malam, tapi jangan begadang terus. Nah, gak sehat juga, Bu. Maksudnya, Bu, sedikit tidur di waktu malam, selalu bangun di sepertiga malam terakhir. Jangan dibalik. Jam 8 sampai jam 12 bangun. Jam 12 sampai jam 4 tidur. Jangan dibalik. Ya. Karena, Bu, yang diminta Allah adalah bangun sepertiga malam terakhir. Bisa insya Allah, Bu, ya, Bu, ya. Jadi, Bu, orang yang akan jamin surga pertama, Bu, selalu bangun malam. Karena itu menunjukkan fitrahnya bagus. Fitrahnya bersih. Ibu ingat gak anak ibu waktu masih bayi? Jam berapa bangun biasanya? Waktu bayi. Anda masih ingat? Kalau lupa punya bayi lagi, coba deh. Jam berapa? Jam 3 kan? Jam 4 kan? Sebelum subuh kan? Jadi, Bu, orang yang fitrahnya bersih itu pasti bangun sebelum subuh. Kalau udah fitrahnya rusak, Bu, bangunnya setelah subuh. Enggak. Orang yang, kan kata Nabi, Bu, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan bayi, Bu, fitrahnya kalau bangun jam berapa? Pasti sebelum subuh, ya kan? Cuma gara-gara emaknya udah rusak fitrahnya, akhirnya anaknya ditidurkan lagi. Masih pagi nih. Begitu dia sudah balik suruh sholat subuh gimana? Susah kan? Kalau dia ingat, Bu, masih dulu ya. Aku bangun sebelum subuh disuruh tidur sekarang. Nah, jadi salah siapa, Bu, kalau anak kita susah bangun subuh? Salah siapa? Salah kita. Nah, salah emaknya. Ya, salah emaknya, ya. Gitu. Kalau ibu lupa punya anak, kalau bayi itu bangun subuh-subuh, kalau ibu lupa, Bu, coba deh punya anak lagi. Pasti ingat lagi. Oh iya, benar. Jadi gitu, Bu. Jadi apa amalannya membuat mereka masuk surga? Apa, Bang, Bu? Selalu bangun di sepertiga malam terakhir. Yang kedua apa di situ, Bu? Ayat ke-18-nya. Lihat 18-nya. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di penghujung malam banyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa demikian, Bu? Ya Allah, dosa aku yang kemarin belum tentu Engkau ampunkan, ya Allah. Hari ini aku akan menghadapi siang. Jangan-jangan aku terjebak lagi dalam dosa. Maka ya Allah, ampunkan. Ini dua, Bu. Kenapa orang bertakwa di penghujung malam selalu memperoleh istighfar, Bu? Dosa yang kemarin belum tentu diampunkan, hari ini jangan-jangan akan terjebak lagi dalam dosa. Maka, Bu, nangis dia ada istighfarnya sebelum tidur, sebelum pagi. Maka orang bertakwa, Bu, menutup malamnya dengan bertobat, memulai harinya dengan bertobat. Maka kalimatnya di ujung malam. Memperbanyak bisa begitu, Bu? Ya, ibu-ibu nanti ujung malam, Bu, udah istighfar lah. HP, TV, matikan. Radio, matiin. Musik, matiin. Ceramah, matikan. Matikan, Bu. Ya. Suami ngomel-ngomel melulu, masa dimatikan, Bu, ya. Nah, Bu. Dah, jam 4, sekarang kan setengah jam lah, Bu, ya. Setengah jam sebelum subuh, Bu. Sekarang kan jam 4:30 lewat ya. 4:30 lewat, Bu. Udahlah, setengah jam, Bu, udah. Fokuskan ibu, selesai makan, sahur. Ya, makan sahur 15 menit cukup gak, Bu? Apalagi kalau ibu makan sahurnya pakai kurma doang, Bu, ya. Ya, lebih dari cukup, ya. Saya 2 malam ini makan sahur pakai kurma doang, Bu. Kenapa demikian, Bu? Karena jam 12 baru makan malam. Ya, karena jam 12 baru makan, Bu, ya. Nah, jadi, Bu, cukuplah beristighfar, astagfirullah, tobat. Kurangi aktivitas dunia di penghujung malam, Bu. Karena itu amalan yang menjadi amal unggulan orang bertakwa. Yang terakhir apa, Bu? Yang ayat 19-nya, Bu. Apa, Bu? Coba baca terjemahnya, Bu Dita. Ayat 19-nya. Kalimatnya seperti apa coba kalimatnya? Lihat kalimatnya, Bu. Wa fi amwalihim haqqun. Apa kalimatnya itu? Haqqun?
Enggak, bahasa Arabnya. Pakai maklum enggak? Wa fi amwalihim hakun? Enggak pakai maklum ya? Enggak pakai maklum, enggak pakai maklum? Pakai maklum enggak? Wa fi amwalihim hakun lis-saili wal mahrum. Oke, ayat ini pakai hakun. Ayat yang lain Bu surat 70 pakai hakun maklum, ya. Hakun, apa artinya hakun? Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan tidak minta. Berarti kalau ada hak itu apa, Bu? Sudah disiapkan. Baik mereka minta ataupun tidak minta, Bu. Wa fi amwalihim hakun, dan pada harta mereka sudah disiapkan hak untuk orang miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta. Artinya Bu, orang bertakwa itu Bu, infaknya menjadi prioritas. Makanya jangan suka kebanyakan hutang Bu ya. Bu, kalau ibu banyak hutang, pertama ibu pikirkan kalau punya uang apa ibu lakukan? Ustadz kan bayar hutang wajib Ustadz, infak mah sunat. Bener, infak wajib Bu. Tapi gara-gara ibu banyak hutang sehingga menjadi tidak banyak berinfak. Maka ibu, uang juga jangan banyak taruh di bank. Kadang-kadang Bu, uang yang taruh di bank itu Bu, membuat kita jadi gampang pelit. Bu, boleh pinjam uang nggak Bu? 100.000 aja Bu, buat beli beras. Aduh, nggak ada uang. Iya, nggak ada uang cash, adanya uang di bank. Mau ibu ngambil dulu ke bank? Mau nggak ditransfer? Aduh Bu, nggak punya rekening, tolong ibu ambil dulu deh ke bank deh Bu. Lu minta lu nyuruh. udah minta nyuruh lagi Bu ya. Karena begitu Bu ya. Karena begitu. Jadi di rumah kalau bisa harus selalu siap uang cash. Sudah siapkan. Ya, siapkan. Misalkan Bu 2,5%, atau misalkan dari gaji suami ibu ambil anggi bisa ke 1 juta Bu. Udah ibu siapkan 1 juta Bu. Ini nggak berganggu, ini buat infak. Buat infak. Pokoknya setiap dapat rezeki sisakan dulu buat infak. Yang lain mana bersekian? Ini bersekian Bu. Kenapa Bu? Kenapa orang bertakwa berinfak di waktu lapang dan sempit? Karena mereka sangat berambisi diampuni dosa-dosanya. Maka wajar Bu, kan orang bertakwa tahu Bu ayatnya. Orang mati minta ditunda kematiannya mau sedekah, tapi kan enggak Allah terima sedekahnya karena bukan karena mau mati Bu, karena dia sudah enggak butuh harta. Coba Bu, kalau ada orang mau tenggelam di lautan Bu, ibu coba kasih pilihan sama dia. Ada orang yang mau tenggelam di lautan Bu, dan dia enggak pandai berenang. Ibu tawarkan, mau emas 2 kilo atau mau balon, mau pelampung? Apa yang kira-kira yang dia minta Bu? Aku nggak butuh emas, cuma mau bebani aja. Gitu kira-kira. Orang mau mati Bu, itu justru harta menjadi beban buat dia. Dia pengen buang. Seperti orang mau tenggelam Bu. Maaf Bu ya, ibu kalau ibu ada orang mau tenggelam Bu ya, baju harga 10 juta, celananya harga 20 juta, jaketnya harga 50 juta, jamnya harga 1 miliar. Ketika dia mau tenggelam lautan Bu, kira-kira untuk supaya dia tidak berat berenang, apa yang dia lakukan? Apa yang lakukan Bu? Jam tangan buang. Terus jaket Bu. Ibu pernah lihat nonton film Titanic? Ya Titanic dia. Ada kan Bu? Hanya gara-gara orang pengen dapat skoci, sampai berapa Bu? Sogok kan? Sogok Bu. Itu orang mau mati, tapi kata Allah gak guna karena kamu sudah gak butuh harta itu. Maka berinfaklah saat kita masih butuh. Kapan kita butuh harta Bu? Kapan ibu butuh harta? Saat masih hidup, gitu Bu. Udah nenek-nenek kakek-kakek Bu, udah setruk pula lagi. Kata si nenek itu, udah itu alfat sedekahin aja lah. Kenapa Nek? Atuh dan nenek udah gak kemana-mana, buat apa alfat juga? Bikin aja Bu. Berpahala nggak Bu? Berpahala. Tapi kan tidak sebesar ketika dia masih sehat kan? Tidak sebesar ketika dia masih sehat. Maka ibu ya ibu, inilah. Bayangkan sekali lagi orang bertakwa itu Bu. Allah runutkan antara ampunan, infak, surga. Digabungkan sama Allah Bu. Ya digabungkan. Ya sebagai penutup Bu. Sebagai penutup Bu. Ya. Siapa yang takut mati
saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat taat. Ibu catat besar-besar ini, Bu. Sekalipun ibu masih hari berbuat dosa, tapi ketakutan mati saat berbuat maksiat, Bu, yakinlah Allah akan wafatkan ibu saat taat. Yakin. Siapa yang takut mati saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat taat. Dari mana dalilnya nih, Bu? Ini dalil loh. Ini kalimat kesimpulan saya, Bu, dari dalil. Ini dalilnya, Bu. Kata Nabi, Bu, tidak akan terkumpul tidak akan terkumpul dalam hati pada orang beriman dua rasa takut dan dua rasa aman. Tidak akan terkumpul pada orang beriman dua rasa takut dan dua rasa aman. Maksudnya apa sih, Bu? Ngerti nggak maksud hadis ini, Bu? Kata Nabi tidak akan terkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Kata Nabi, Bu, jika dia di dunia ini takut akhirat, pasti di akhirat akan aman. Jika di dunia ini yang dia takutkan perkara akhirat, sekarang nih, Bu, ya ibu takutkan sekarang perkara akhirat, takut nanti di akhirat dosa saya nggak diampunkan, takut saya mati sedang berbuat maksiat, takut saya masuk neraka, takut saya di dalam kubur disiksa, takut berat hisab saya, takut tidak bisa melewati jembatan sirat. Itu namanya, Bu, takut akhirat, Bu. Kata Nabi, Bu, kalau ibu sekarang ini yang banyak dimunculkan di kepala kita takut akan perkara akhirat, Bu, pasti nanti ibu di akhirat aman. Maksudnya, Bu, ketakutan ibu takutnya sekarang, Bu, itu nanti di akhirat gak akan ada lagi ada. Ibu takut sekarang siksa kubur, Bu, pas ibu aman dari siksa kubur. Itu maksudnya. Ibu takut tidak bisa melewati jembatan sirat, Bu, maka ibu akan aman bisa melewati jembatan sirat. Ibu takut masuk neraka, maka ibu aman dari neraka nanti di hari kiamat. Dan ibu buktikan rasa takut ibu sekarang akhirat, apa yang ibu lakukan sekarang, Bu? Tobat, kan? Terus tobat, istighfar, Bu. Ya Allah, dosaku banyak. Yang memberatkan kita di akhirat apa, Bu? Dosa, kan? Dosa, Bu. Maka ibu terus bertobat istighfar, Bu. Bertobat istighfar, Bu. Ibu takut akhirat, takut mati sedang berbuat dosa, maka istighfar dan tobat. Istighfar tobat, Bu. Saya bilang tadi, Bu, siapa yang takut mati saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat kira, Bu. Karena dia takut saat maksiat, pasti akan banyak bertobat, kan? Dan yang dijamin surga siapa oleh Allah? Tadi yang dijamin surga oleh Allah siapa, Bu? Orang yang senantiasa bertobat, ya, bertobat, Bu. Berarti kalau dijamin surga mungkin nggak meninggal sedang maksiat? Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin, Bu. Maka ibu bisa nggak men-setting husnul khotimah? Bisa atau tidak men-setting husnul khotimah? Bisa. Gimana caranya? Banyak bertobat saja. Jangan berhenti bertobat. Itu cara yang paling jitu men-setting husnul khotimah. Ya, gitu, Bu. Jadi kata Nabi, jika di dunia ini takut akan akhirat, pasti di akhirat kan aman. Jadi ada, Bu, di dunia takut di akhirat, nanti di akhirat akan ketakutan, tidak mungkin. Karena kata Nabi tidak mungkin terkumpul dua rasa takut. Begitu pula sebaliknya, Bu, kata Nabi, tidak terkumpul pada hati orang beriman, Bu, dua rasa aman. Jika di dunia merasa aman akan akhirat, akan perkara akhirat, pasti di akhirat dia akan ketakutan. Kebalikannya.
Sekarang Bu nggak takut siksa, nggak takut siksa kubur, nggak takut azab, nggak takut dosa, nggak takut neraka Bu ya Bu sekarang Bu Ibu ya. Apa yang akan dilakukan Bu? Kalau dia sudah tidak punya rasa takut itu apa yang akan dilakukan Bu? Udah, bablas hidup ya kan? Bablas Bu. Nyaman dia, aman dari akhirat Bu. Apa yang akan terjadi pada akhirat, di akhirat sama dia Bu? Ketakutan yang luar biasa. Disiksa bam bam bam. Saya tanya, Ibu pengen takut akhiratnya sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Dan hebatnya lagi Bu, orang yang takut akhirat pasti diampuni dosanya. Dosa-dosanya. Masya Allah. Ini menarik nih Bu. Makanya surga buat siapa Bu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah sehingga dia menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah layak dapatkan surga tempat di akhirat. Itu dalam surat An-Nazi'at. Takut akhirat pasti diampunkan dosa. Ibu lihat dalam Al-Quran dalam surat Al-Muddathir surat ke-74. Ayatnya ayat 53 sampai terakhir 56. 74, 53 sampai 56. Kalla balla yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir dan orang munafik itu nggak pernah takut akan perkara akhirat. Ini Bu, ayat ini cerita tentang orang kafir ya. Allah katakan Bu, sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka di sini orang kafir tidak pernah takut kepada akhirat. Ibu takut atau tidak sama akhirat? Bu, ngapain kita takut urusan dunia? Dunia sudah dijamin. Betul nggak Bu? Kata Nabi Bu, nggak akan mati kita selagi masih ada jatah rezeki. Kapan kita mati? Kapan kita mati? Jika jatah rezekinya habis. Kenapa bisa takut? Dijamin Allah kok. Ibu dijamin nggak surga? Dijamin nggak surga? Enggak. Dijamin nggak bebas dari neraka? Orang yang tidak beriman bertakwa Bu, kepada yang dijamin dia takut, kepada yang tidak dijamin dia nggak takut. Aneh atau tidak? Maka Ibu orang munafik, orang kafir kata Allah, kalla bal la yakhafunal akhirah. Mereka tidaklah orang-orang yang tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tazkirah. Tidak, sebenarnya sesungguhnya Al-Quran itu hanya sebagai peringatan. Kemudian faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki tentu dia akan mengambil pelajaran darinya. Saya tanya Bu, siapa yang akan mengambil pelajaran Al-Quran? Siapa yang akan mengambil pelajaran Al-Quran? Mereka yang takut akan perkara akhir. Lihat berikutnya Bu. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Yaitu dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Lihat kalimatnya Bu. Kata takwa Allah gabungkan dengan kata ampunan. Apa artinya? Apa artinya? Orang bertakwa pasti diberi ampunan. Kenapa orang bertakwa diberi ampunan? Kenapa Bu? Karena selalu takut perkara akhirat. Biasakanlah Ibu takut terhadap perkara akhirat. Maka orang kafir Bu nggak akan diampunkan dosanya. Kenapa Bu? Karena mereka nggak pernah takut. Maaf Bu ya, coba Ibu tanya sama para koruptor, sama orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat zalim Bu, pernah mereka mikir akhirat? Kalau orang mikir akhirat, berbuat dosa juga kan? Tapi kira-kira berbuat dosa gimana Bu? Agak deg-degan lah gitu Bu, deg-degan Bu Ibu ya, agak deg-degan. Habis berbuat dosa gimana Bu? Ya Allah, tobat. Bu, gara-gara nggak takut akhirat, udah jelas pakai baju oren. Tahu baju oren? Hai, dadah masyarakat. Aku difitnah ya, aku dizalimi ya. Udah ketangkep, kena OTT namanya ya. Operasi tangkap
Udah jelas Bu, ketangkap basah dia berbuat korupsi Bu. Ditangkap KPK masih dada-dada. Dada. Maaf ya, saya dizalimi ya. Ya Allah Bu. Gimana mau tobat ya sama Allah? Mengaku saja. Ya Bu ya. Jadi Ibu sekali lagi Bu, saya cuma mengambil kalimat Bu, orang baik itu bukan tidak berbuat dosa. Tapi orang baik itu adalah setelah berbuat dosa, bertobat. Apakah setelah bertobat tidak berbuat dosa lagi? Pasti berbuat dosa lagi. Tapi kemudian bertobat lagi. Maka Ibu ketika tobat Bu, maka inti tobat adalah apa itu tobat Bu? Takut. Saya jelaskan Bu. Terakhir ya, 2 menit lagi. Inti tobat adalah takut. Ada orang Bu yang ahli ibadah ternyata masuk neraka. Tapi ada orang Bu yang sampai mati dia berbuat maksiat Bu, tapi masuk surga. Hadisnya banyak. Kenapa? Kenapa orang yang berbuat maksiat malah masuk surga sampai mati? Kenapa Bu? Karena Bu di hatinya masih ada takut kepada azab Allah. Masih pernah dengar Bu kisah tentang orang yang suka mencuri kain kafan? Ya kan? Saya ceritakan kan? Pernah dengar kisah Kifli? Yang ahli maksiat Bu? Bayangkan Bu, di ujung hayatnya muncul rasa takut akan azab Allah Bu, masuk surga. Bu, Ibu jangan memvonis Bu. Ada seorang wanita Bu meninggal belum tutup aurat. Dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak dosa Bu? Ada perempuan sampai meninggal belum tutup aurat. Dosa atau tidak dosa? Tapi ternyata Allah masukkan ke surga. Kenapa Bu? Karena Bu ada kegalauan di hatinya. Rupanya Bu dia belum tutup aurat karena nggak boleh sama suaminya. Terus dia memahamkan suaminya. Karena kata suami, mama pakai kerudung, cerai. Ya terserah, kau pakai kerudung, kita bercerai atau kamu tetap bersamaku lepas kerudung. Dia berpikir, ya Allah, aku tidak ingin bercerai. Aku berusaha dulu untuk memahamkan suamiku supaya mengizinkan aku pakai kerudung Bu. Lagi proses dia memahamkan suaminya, Bu, ternyata meninggal. Mungkin masuk surga. Kan Allah lihat hatinya Bu. Allah lihat hatinya. Allah lihat hatinya Bu. Belum, Allah nggak lihat. Lihat ayatnya Bu. Ada orang yang secara lahiriah berbuat dosa Bu, tapi Allah tidak hitung dosa. Kenapa Bu? Karena hatinya menolak dosa. Dia Bu belum bisa lepas dari dosa Bu, tapi hatinya sudah menolak Bu. Di Al-Quran ceritakan Bu, ada orang yang secara lahiriah berbuat dosa, tapi dimaafkan sama Allah, nggak dihitung dosa. Ibu lihat surat 16 ayat 106. Ayat ini Bu menceritakan tentang seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir Bu. Jelas dia berbuat dosa besar secara lahiriah. Tapi Allah katakan tidak dosa dia karena hatinya menolak dosa itu. Ketakutan dengan dosa itu Bu. Ini untuk sekedar kamuflase dunia aja untuk menyelamatkan diri. Ada? Coba Mangga Bulita terjemahnya. Kan Bu? Bayangkan Ammar bin Yasir mengatakan, iya saya keluar dari Islam mulutnya. Divonis murtad gak dia Bu? Murtad harusnya kan? Murtad kan? Tapi kata Allah dia tidak kafir. Gara-gara ada ketakutan. Maka Ibu tobat intinya hati. Masih ingat Bu tobat hati ada berapa? Tobat hati ada 4 perkaranya. Masih ingat? Coba nanti lihat lagi materi yang kemarin tuh ya. Ada 4 tuh apa Bu? Menyesali, mengaku dan menyesali. Yang kedua, ya takut, ya takut tidak diampunkan dosa dan takut terjebak dalam dosa. Yang ketiga, tidak mentoleransi dan tidak membenarkan kemaksiatan sekecil apapun. Yang keempat, mencintai orang salah. Bu, ada orang yang ahli maksiat Bu, dia tahu ini salah. Dia ingin mendekat kepada orang soleh tapi malu. Dia cinta sama ulama. Dia cinta sama orang soleh. Ya Allah, aku cinta mereka tapi aku malu mendekat mereka. Ya Allah, aku ini pendosa. Bu, dia masih maju mundur ingin mendekat sama orang soleh. Mati di tengah jalan. Bisa masuk surga enggak?
bisa masuk surga. Itu kan kisah yang membunuh 100 orang kan? Ketika dia ingin mencintai orang soleh, kata-kata para ulama, hijrahlah kau ke duta sana. Di duta itu kumpulan orang-orang soleh. Kau jangan keluar dari duta sampai mati. Semangat ya, berangkat dari Luliang ya bu. Saking ingin gabungnya sama orang soleh bu, ibu soleh duta ini. Sampai Darmaga meninggal, masuk surga kan? Bu, dia udah tobat belum? Belum. Tapi bu, hatinya sudah mencintai orang-orang soleh. Dibuktikan dengan ingin bergabung. Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Maka bu, hari ini bu, ada orang yang ahli maksiat, ahli ibadah bu, tapi dia mendukung kebatilan. Habis itu amalnya. Ada hari ini bu, rajin sholat, hafal Quran bu, tapi pengajian dibubarin sama dia. Gereja. Jangan. Bahaya itu. Itu namanya bu, mentoleransi kemaksiat. Maka ibu kalau ada orang Kristen bu, mau bikin Natalan, bu, bisa nggak bu bikinkan nasi tumpeng buat kami? Acara apa? Acara Natalan, tolak. Kalau ibu buatkan bu, berarti ibu mendukung kemaksiatan terbesar itu syirik kan? Bisa habis amal kita bu. Bukan masalah bisnis ini bu, ini masalah akidah. Maka ibu tidak boleh sedikit pun mentoleransi kemaksiatan bu. Bisa jadi ada orang yang masih berbuat maksiat bu, dia sudah benci dengan maksiat ini. Contoh bu, ada orang yang terjebak misalkan ditipu, diajak jadi TKW, ternyata jadikan pelacur kan, ada kan? Ada kan? Dia nggak bisa keluar dari situ bu. Kasat mata kita dijadi pelacur kan? Tapi bu setiap malam dia nangis, ya Allah, aku pengen keluar dari situ tapi nggak bisa ya Allah. Aku kalau pengen keluar harus bayar 100 juta, dari mana uangnya ya Allah? Itulah dia nasib si kupu-kupu malam. Bayangkan bu, bisa nggak dia bu meninggal masuk surga sebagai pelacur? Bisa nggak? Bisa? Sangat bisa. Kenapa bu? Walaupun lahiriah yang berbuat maksiat bu, tapi hatinya menolak dan takut sama Allah bu. Itu yang menjadikan dia surganya. Makanya bu, jangan gampang memvonis kepada ahli maksiat. Belum tentu hatinya bu, ya. Itu ya. Ibu yang sudah pakai kerudung merasa paling soleh. Saya tambah nah. Jangan-jangan bu, hatinya bimbang. Bimbang. Mungkin meneketehe bu isi hatinya kan. Kita nggak pernah tahu isi hatinya bu. Makanya bu, kita nggak punya hak memvonis surga dan neraka. Karena bu, surga neraka ditentukan oleh hati dulu. Dan kita nggak bisa mengetahui hati orang. Sedalam-dalamnya dasar lautan bisa kita selami. Sedangkal-dangkalnya hatimu sayangku, meneketehe. Ya. Kadang-kadang bu, istri tersenyum dalam tangisan. Ya. Menangis dalam senyum. Anak kata, bab lagu aja hafal aja ibu ya. Hatam kalau bab lagu bu ya. Kalau bab lagu hatam. Kira-kira demikian bu, Allahu a'lam bishawab. Ya lagi bu, amal terbaik kedua bagi orang-orang yang ingin bertakwa, bertaubat adalah mereka akan terus memprioritaskan infak dari setiap rezeki yang didapatkannya. Ya. Kenapa bu? Karena mereka sadar mati itu yang disesali adalah harta. Maka bu tidak ingin menjadi penyesalan, udah keluarin. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Maka ibu, orang yang bakhil adalah orang yang takut kehilangan. Jadi bu, inti pelit, inti bakhil adalah takut kehilangan dunia bu. Gara-gara ibu takut kehilangan dunia lah, jadi ibu jadi tidak ada rasa takut akhirat. Betul nggak bu? Kalau ibu takut akhirat bu, nggak apa-apa kehilangan dunia, nggak apa-apa. Mending aku kehilangan jabatan, kehilangan gaji besar daripada akhiratku celaka kan? Bu, kalau orang yang takut kehilangan dunia bu, pasti nggak akan takut kehilangan akhirat. Oke ibu, biasakanlah bu munculkan rasa takut akhirat bu. Dan yang menjadikan penghalang utama kita susah takut sama akhirat bu, gara-gara dunia. Gara-gara dunia lah bu yang membuat kita jadi lemah rasa takut kepada akhirat. Makanya orang bertakwa, jor-joran infaknya bu, supaya takut akhiratnya jadi melejit bu, jadi muncul. Ya, jadi muncul. Maka sekali lagi bu, orang yang pelit bu, pasti sifat takut akhiratnya akan lemah. Pasti. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bu, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Semoga kita diberikan kekuatan bu, komitmen pasca Ramadan. Pasca Ramadan, saya berjanji akan sekuat tenaga tidak lagi berbuat dosa. Itulah ciri Ramadan yang
terima Allah. Kata siapa tadi, Bu? Kata siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sudah pintar sekarang ya. Nah, demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.